Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat subuh. Allah memberikan kembali kepada kita taufik untuk bersama-sama hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Salat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan dan berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, zuriyah beliau, dan kepada seluruh sahabat beliau beserta umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, membahas tadabbur surah Hud dimulai dari ayat 29 sampai ayat 37. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya, Bapak dan Ibu. Di ayat sebelumnya yang merupakan dari ayat 25 ya, yaitu cerita tentang dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya yang tentunya menolak dan mengingkari serta membangkang kepada seruan dakwah beliau. Di ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya qaumi." Ya, Nabi Nuh berkata, "Wahai sekalian kaumku, ara'aitum, ya, in kuntu ala bayyinatin min rabbi." Apakah kalian melihat seandainya saya berada di atas bukti yang nyata dari Tuhan saya, dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indihi, dan lalu Allah datangkan kepadaku rahmat dari sisinya, ya. Rahmat berupa wahyu, petunjuk, hidayah, perlindungan, ketenangan batin dan seterusnya yang didatangkan dari Allah, fa'ummiyat alaikum. Lalu semua tersebut disamarkan dari kalian. Kalian tidak bisa mendapatkannya. Ya, kalian tidak bisa memilikinya, mendapatkannya dan merasakannya. Maka jika demikian, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kalau demikian adanya, maka apakah kami akan paksakan kepada kalian untuk menerimanya? Ya, wa antum laha karihun. Sementara kalian membenci hal tersebut. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sesungguhnya ya, bagaimanapun kami mendakwahkan kepada kalian hal ini, maka kalian telah membencinya dari awal. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, Nabi Nuh alaihissalam ya terus menyampaikan firman Allah kepada mereka dengan mengatakan, "Wa ya qaumi, la as'alukum alaihi mala." Wahai sekalian kaumku, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah tersebut, ya, atas keimanan kalian tersebut berupa harta. Jadi saya tidak minta upah, saya tidak minta pamrih, saya tidak minta kalian berikan saya emas, perak, intan, permata, atau mungkin kalian mengira saya meminta agar kalian menjadikan saya pemimpin kalian, atau mungkin barangkali kalian mengira saya meminta untuk dijadikan eh, bersuamikan dengan anak-anak gadis kalian yang paling cantik misalkan. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tidak meminta semua tersebut daripada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku, balasan dan ganjaran untukku kecuali hanyalah dari Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Nabi Nuh menegaskan bahwasanya beliau berdakwah pagi, siang, sore dan malam dan sabar atas segala macam tindakan intimidasi yang dilakukan oleh kaumnya, sama sekali bukan dalam rangka mencari ganjaran, balasan, harta ya dan kesenangan dunia, melainkan beliau hanya mengharapkan semata-mata pahala dan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama ana bitaridil ladzina amanu.
Dan saya juga tidak akan mungkin mengusir orang-orang yang telah beriman. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya umat Nabi Nuh ini seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu di kemarin ya, mereka mencemooh, mereka merendahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya dan mereka mengatakan bahwasanya yang ikut dengan Nabi Nuh ini hanya orang-orang idiot saja. Orang-orang miskin, orang-orang melarat, kasta rendah begitu. Dan mereka tidak mau ya, tidak rela ya, tidak sudi begitu untuk ikut beriman dengan Nabi Nuh kalau seandainya yang ikut bersama Nabi Nuh itu adalah orang-orang dengan klaster seperti itu tadi. Makanya kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Saya pun tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman denganku. Karena dalam riwayat diceritakan, mereka meminta Nabi Nuh untuk mengusir dulu pengikut-pengikutnya yang miskin, melarat, dan idiot dalam pandangan mereka tersebut. Ya, baru mereka mau beriman kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mengatakan, saya tidak akan mengusir mereka. Orang-orang yang telah menyatakan keimanan dengan hati mereka, yang mereka pun juga tidak mendapatkan apa-apa dalam bentuk materi ya. Karena beriman dengan Nabi Nuh, bahkan ikut mendapatkan permusuhan, intimidasi, ya, kezaliman dan lain sebagainya. Namun demikian mereka terus dan tetap beriman dengan Nabi Nuh. Maka kata Nabi Nuh, innahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang yakin dengan sepenuh hati bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi tidak pantas kalau engkau atau kalian meminta saya untuk mengusir mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi sebaliknya, saya melihat kalian, saya memandang kalian ini adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak mengerti, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, ya, dan hanya mengucapkan sesuatu tanpa memikirkan kebenarannya. Jadi dikatakan mereka adalah kaum yang bodoh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan mengatakan, wa ya qaumi, wahai kaumku, ya, may yansuruni minallahi in tarattuhum. Kalau seandainya aku sampai mengusir mereka, wahai kaumku, maka siapa yang akan menolongku dari kemarahan Allah, dari murkanya Allah? In tarattuhum, jika saya sampai mengusir mereka, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dengan tulus ikhlas, meskipun mereka harus menanggung segala beban, segala macam mara bahaya, kezaliman, intimidasi, cercaan dan hinaan, maka kalau seandainya saya sampai mengusir mereka dan Allah marah serta murka, maka siapa yang bisa menolongku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Afala tadhakkarun? Maka apakah kalian ini tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Kemudian di ayat yang selanjutnya Nabi Nuh terus ya menyampaikan eh, argumennya, perkataannya kepada kaumnya. Beliau mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku juga tidak akan mengatakan kepada kalian dan tidak akan aku katakan kepada kalian indi khazainullah, di sisiku atau aku memiliki gudang-gudang simpanan kekayaan ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak akan katakan, ayo beriman kepadaku, wahai kaumku, karena sesungguhnya kalau kalian beriman, ya saya akan sanggup mendatangkan untuk kalian gudang-gudang simpanan harta yang banyak. Yang penting kalian beriman. Nah ini ditekankan dan ditegaskan oleh Nabi Nuh sejak awal. Ya, saya hanya menyuruh kalian. Saya tidak punya iming-iming apa-apa. Iming-imingnya hanya keridhaan Allah, ya, kecintaan Allah, surga nanti kelak di yaumul qiyamah dan dihindarkan dari siksaan yang sangat pedih. Itu saja iming-imingnya. Tapi kalau diharapkan bahwasanya kalau kalian beriman, kalian akan mendapatkan pembagian uang, emas, perak dan lain sebagainya. No way. Tidak ada kemungkinan tersebut ya. Wala a'lamul ghaiba, dan saya juga tidak mengerti, tidak mengetahui akan perkara yang gaib. Ya, jadi jangan kalian kira saya seorang tukang tenung, tukang ramal, orang pintar dan lain sebagainya, saya tidak mengetahui yang gaib. Ya, yang beliau tahu tentu hanya hal-hal yang memang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Ya, jadi beliau hanya seorang manusia biasa, tidak mengetahui yang gaib. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, sekelas Nabi Nuh saja tidak berani mendakwakan mengetahui yang gaib. Nah, sementara banyak kita lihat orang-orang di hari sekarang ini yang antara dia dengan Allah entah di mana hubungannya, ya, tidak terlihat kesolehan, ketakwaan di dalam kehidupannya, ya, baik dari zahir maupun batinnya, lalu dia mendakwakan dia mengetahui yang gaib. Ya.
Nah, padahal Nabi Nuh alaihissalam saja, seorang nabi, rasul ulul azmi, mengakui tidak mengetahui perkara yang gaib tersebut. Wala aqulu inni malak. Dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku ini malaikat yang punya kemampuan luar biasa, ya, yang bisa langsung meminta kepada Tuhan, kepada Allah, dan mengabulkan apa-apa yang kalian minta, ya. Jadi Nabi Nuh mengatakan saya bukan malaikat juga, ya. Wala aqulu lilladzina tasdari a'yunukum. Dan juga saya tidak mungkin mengatakan kepada orang-orang yang kalian pandang hina dalam mata kalian, ya, lan yu'tiyahumullahu khaira. Dan saya tidak mungkin mengatakan kepada orang-orang yang kalian pandang hina dalam mata kalian, mereka tersebut, dengan mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah tidak akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Itu nggak mungkin, ya. Karena Nabi Nuh alaihissalam tahu siapapun yang beriman, bertakwa, ya, takut kepada Allah, menjauhi syirik, beriman dengan iman yang benar, pasti akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang diminta adalah untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang yang dianggap hina oleh pandangan mata mereka tersebut bahwasanya mereka menginginkan Nabi Nuh mengatakan, wahai kalian yang telah beriman, Allah tidak akan memberikan kepada kalian kebaikan, maka itu nggak mungkin kata Nabi Nuh. Ya, itu nggak mungkin. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu dengan apa-apa yang ada di dalam jiwa dan diri mereka, ya. Saya tidak berhak memvonis mereka, mengusir mereka, menolak keimanan mereka, ya, karena Allah yang lebih tahu dengan apa-apa yang ada di dalam diri mereka. Ya, apalagi ya mereka beriman bukan karena kemunafikan. Kalau dulu kalau orang-orang di Makkah, di Madinah, Bapak dan Ibu, terpaksa beriman ya karena takut dengan Nabi Muhammad, takut dengan para sahabat yang sangat tegas, ya. Akhirnya mereka pura-pura beriman. Tapi kalau umat Nabi Nuh ini justru dalam keadaan takut malah beriman. Dalam keadaan takut dizalimi oleh sesama mereka orang-orang kafir, ya. Tentu logikanya seharusnya mereka tidak beriman, ya, karena merasa terancam dan lain sebagainya. Ini malah beriman, terancam, ya, ditakut-takuti, diintimidasi, malah terus beriman. Maka berarti iman mereka adalah iman yang benar. Kata Nabi Nuh selanjutnya, Inni idzal laminadh dhalimin. Sesungguhnya aku, kalau semua yang tadi di atas engkau mintakan kepadaku untuk aku lakukan, maka jadilah dengan demikian aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi nggak mungkin semua permintaan tadi di atas, ya. Jadi Nabi Nuh mengatakan, saya tidak akan mengatakan kepada kalian, wahai kaumku, berimanlah kepadaku. Aku punya segudang harta simpanan yang banyak dari Allah. Dan aku juga tidak akan mengatakan kepada kalian, saya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Dan juga aku tidak akan mengatakan kepada kalian, sesungguhnya saya ini malaikat. Ya. Kalau malaikat berarti punya kemampuan yang luar biasa. Dan juga aku tidak akan mungkin mengatakan kepada orang-orang yang telah beriman kepadaku, yang kalian anggap hina mereka, lalu aku katakan kepada mereka bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Itu tidak mungkin. Ya, di samping memang Nabi Nuh tidak mau menyakiti hati orang lain, terutama pengikutnya yang telah beriman kepadanya. Yang kedua, ya karena memang Allah yang lebih tahu, ya, apakah akan diberikan kebaikan atau tidak diberikan kebaikan. Tetapi di atas kertas tentunya Allah akan berikan kebaikan justru, ya, karena mereka telah beriman di dalam keadaan yang sangat susah. Maka kata Nabi Nuh, inni idzal laminadh zalimin. Kalau semua yang tadi aku katakan aku lakukan, maka sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, menjawab atau mendengar semua perkataan Nabi Nuh tersebut, ya. Maka kaumnya pun membalas berkata, ya. Mereka berkata dengan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan apa namanya bahasa kitanya, ya, dalam keadaan bete begitu, ya. Dalam keadaan sakit hati, marah dan sudah bosan dengan Nabi Nuh ini yang terus berbicara, ya, yang tentunya menyakiti hati mereka, menyinggung hati mereka. Qalu, mereka berkata, ya Nuhu, ya, pengikut-pengikutnya yang kaumnya yang tidak mau beriman dengannya berkata, ya Nuhu, wahai Nuh, ya, qad jadaltana, kamu ini telah banyak berdebat dengan kami, ya, banyak omong gitu, banyak cakap engkau wahai Nuh. Fa'aktsarta jidalana, dan kamu telah banyak berjidal dengan kami, membantah kami, ya. Kami nggak suka begitu, ya. Kami sudah muak dengan
cara engkau berbicara yang terus membantah kami, ya, eh, mengatakan begini dan begitu seperti yang tadi telah kita jelaskan di ayat di atas. Maka kata eh, kata umat Nabi Nuh ini, engkau telah banyak membantah kami, berjidal dengan kami, dan telah melampaui batas dalam pandangan mereka. Maka kata mereka, "Fa'tina bima ta'iduna." Sekarang gini aja, nggak usah banyak omong lah katanya. Nggak usah ngerocos terus. Bahasa orang Betawi ya. "Fa'tina bima ta'iduna." Maka datangkan sajalah sekarang kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami tersebut, ya. Kalau benar Allah akan azab, ya silahkan. Sekarang angkat tanganmu ke langit, berdoa ke Tuhanmu, turunkan kepada kami azab sekarang juga. Ya, kami sudah peka telinganya, sudah sakit eh, telinga mereka mendengar Nabi Nuh terus berjidal dengan mereka. Fa'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami dengan apa-apa yang kau janjikan kepada kami. In kunta minas sadiqin. Kalau seandainya engkau ini orang-orang yang benar, termasuk orang-orang yang jujur, benar dengan apa yang kau sampaikan, ya, bukan pembohong. Lalu apa jawaban Nabi Nuh, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Kata Nabi Nuh, qala, berkata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah insya'a. Sesungguhnya yang akan mendatangkan dengan musibah yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian minta tersebut, ya, bencana, azab yang kalian minta tersebut, yang akan mendatangkan dengannya adalah Allah, bukan saya. Insya'a, kalau dia berkehendak, kata Nabi Nuh. Jadi tunggu sajalah. Yang akan mendatangkannya adalah Allah, bukan saya. Ya, kalau Allah berkehendak akan dia turunkan. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, maka belum Allah turunkan. Wama antum bimu'jizin. Dan kalian nanti ketika azab itu turun, ya, ketika azab itu datang, wama antum bimu'jizin, kalian tidak akan bisa melepaskan diri daripadanya, ya. Dan seperti kita ketahui nanti memang akan datang banjir banjir air bah, ya, yang bukan saja menenggelamkan mereka di kampung mereka, tapi seluruh permukaan bumi ditenggelamkan. Wala yanfa'ukum nushi, lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan tidak bermanfaat untuk kalian nasihatku. In aradtu an ansaha lakum, jika saya pun terus hendak menasihati kalian. Ya, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, kalau seandainya Allah lah yang telah berkehendak untuk menyesatkan kalian, ya. Jadi kata Nabi Nuh, ini kayaknya sudah tidak bermanfaat lagi nasihatku untuk kalian, meskipun saya ingin menasihati kalian, sementara Allah menghendaki memang untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, dialah Tuhan kalian yang punya kuasa membolak-balikkan hati kalian, ya, menahan hidayah dari kalian. Wa ilaihi turja'un, dan pasti kepada Dia, pada Allah tersebut kalian semua akan kembali. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, itu tadi dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Lalu kemudian Allah selipkan satu ayat, ya. Am yaquluna naftarahu. Maka apakah, ya, di sini dijelaskan am yaquluna naftarahu, apakah mereka kaumnya Nabi Nuh tersebut mengatakan iftarahu, dia hanya membuat-buat saja, membuat-buat cerita tentang ajaran yang dibawanya, agama yang dia bawa, ya. Wahyu Tuhan yang dia katakan itu hanyalah karangannya saja. Maka kul, ya, di sini sebetulnya kalau kita lihat terjemahan, maka yang berkata di sini sesungguhnya Nabi Nuh, ya, kata mereka, kata terjemahan ini. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir, ya, dan maka itulah gunanya kita belajar tafsir Bapak dan Ibu sehingga tidak salah di dalam memahaminya. Ayat ini adalah bernama ayat i'tiradiyah, ya, ayat yang diselipkan, dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad di saat Allah sedang eh, mengangkat sebuah cerita, ya. Setelah cerita urutannya A B C D, kemudian sekejap Allah selipkan satu ayat eh, tentang nabinya dan kemudian kembali kepada cerita yang semula. Am yaqulu naftarahu, apakah mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir tersebut mengatakan iftarahu, dia Muhammad telah membuat-buatnya. Maka kul, ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, iniftaraituhu fa'alayya ijrami, seandainya aku telah membuat-buatnya, ya, eh, ajaran agama tersebut, ya, wahyu-wahyu Allah tersebut, fa'alayya ijrami, maka bagiku adalah dosaku, wa ana bari'un mimma tujrimun, dan saya berlepas diri daripada apa yang kalian
lakukan berupa tindakan-tindakan kriminal, kejahatan. Ya, ada dua versi memang Bapak dan Ibu ya. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan Nabi Nuh ya. Qul ini kembali kepada Nabi Nuh ya, dan ada yang mengatakan juga bahwasanya ayat yang 35 ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yaqulu naftarahu, apakah orang-orang yang kafir yang ingkar tersebut mengatakan dia telah mengada-ngada ya. Dia telah membuat-buat cerita saja. Maka katakan kepada mereka, maka perintah ini bisa kembali kepada Nabi Nuh atau bisa kembali kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Katakan kepada mereka, ini iftaraituhu. Kalau seandainya aku memang betul mengada-ngada, membuat kebohongan, fa'alayya ijrami, maka tanggung jawabkulah dosaku. Jadi kalian nggak usah khawatir, ya. Kalau seandainya benar itu aku lakukan, maka aku yang akan bertanggung jawab terhadap dosa dan kesalahanku. Dan sebaliknya, wa ana bariun mimma tujrimun. Dan sebaliknya, saya juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Lalu Bapak dan Ibu kembali Allah bercerita tentang Nabi Nuh, wa uhiya ila Nuhin, ya. Dan kemudian diwahyukanlah kepada Nabi Nuh. Ya, apa yang diwahyukan kepada Nabi Nuh? Wa uhiya ila Nuhin, dan diwahyukanlah kepada Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu, bahwasanya la yu'mina min qaumika, tidak akan beriman dari kaummu wahai Nuh, illa man qad amana, kecuali hanya orang-orang yang telah beriman itu saja. Jadi kalau misalkan ketika Nabi Nuh dalam ayat ini sudah beriman dengan beliau, katakanlah 10 orang, 20 orang, atau mungkin sekitar 50 orang, maka di ayat ini Allah tegaskan kepada Nabi Nuh, ya, Allah pastikan bahwasanya tidak akan beriman lagi dari kaummu wahai Nuh, kecuali orang-orang yang telah beriman itu saja. Jadi nggak akan nambah lagi, ya. Percuma ya engkau berdakwah karena Allah sudah kabarkan tidak akan bertambah lagi orang yang beriman. Maka fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Oleh karena itu kamu tidak usah bersedih dengan apa-apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi nggak usah bersedih karena memang Allah sudah takdirkan, Allah sudah putuskan demikian, tidak lagi akan ada yang beriman dari umat engkau setelah segelintir orang yang beriman dengan engkau tersebut wahai Nuh ya alaihissalam. Maka oleh karena itu jangan bersedih, jangan berkecil hati ya, jangan gusar, jangan apa namanya? Patah hati dan lain sebagainya dari semua apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, di dalam penjelasan dalam kitab tafsir dijelaskan setelah mendapatkan informasi ini dari Allah bahwasanya tidak akan beriman lagi kepada beliau satupun daripada umatnya, maka disitulah Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya, ya, berdoa kepada Allah meminta agar umatnya tersebut diberikan hukuman, ya, yang seberat-beratnya dan jangan sampai dibiarkan satu pun selamat dari mereka. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wasna'il fulka bi'ayunina. Setelah tadi Allah beritahu kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman, ya. Jadi sekarang nggak usah kamu merasa sedih, nggak usah merasa gusar, galau, stres, ya. Ya, sekarang lakukan perintah yang berikut ini yaitu wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang buatlah bahtera, kapal ya, atau perahu yang sangat besar. Bi'ayunina wa wahyina, dalam pengawasan kami dan juga dalam wahyu kami. Ya, maksud ayat ini adalah buatlah perahu dengan tuntunan yang Allah berikan langsung, itu melalui malaikat ya. Diberitahu kepada Nabi Nuh seperti apa membuat kapal tersebut. Karena sebelum Nabi Nuh membuat kapal ini, Bapak dan Ibu, belum pernah ada orang membuat kapal ya. Yang pertama membuat kapal ini adalah Nabi Nuh dan beliau diilhamkan, diwahyukan untuk membuat ya seperti perut burung begitu. Perut burung yang kemudian di dalamnya dilobangi, yang kalau nanti berada di atas air bisa mengapung. Maka Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal dengan pengawasan Allah, Allah lindungi ya, dan kemudian Allah juga tuntun bagaimana cara membuat kapal tersebut. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan lagi engkau bicarakan denganku, jangan minta lagi ya, nggak usah bicara lagi, nggak usah singgung-singgung lagi perkara orang-orang yang telah berbuat zalim daripada kaummu tersebut ya. Sekarang fokus saja bikin kapal, tidak usah lagi bicara orang-orang tersebut ya. Fokus bikin kapal karena apa? Innahum mughraqun. Sesungguhnya mereka itu semua akan ditenggelamkan kata Allah. Jadi nggak usah lagi ngomongin mereka, wahai Nuh,
ya. Nggak usah lagi merasa sayang, ya, merasa oh apa namanya sedih, lalu masih berharap ya mereka diberikan petunjuk. Nggak usah kata Allah, ya. Nggak usah bicara-bicara tentang mereka lagi karena mereka telah Allah tetapkan akan menjadi orang yang binasa, yaitu ditenggelamkan nanti di banjir yang sangat besar. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah sedikit ya panduan tentang tadabbur kita pada pagi hari ini, surah Hud ayat 29 sampai ayat 37 ya. Meskipun dia surat Hud Bapak dan Ibu ya tentang Nabi Hud, justru malah di sini kita mendapatkan cerita yang lebih detail ya. Barangkali ini surat yang paling detail yang bercerita tentang Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam dan peristiwa beliau membuat kapal eh, yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Wallahu alam, demikian pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua Bapak dan Ibu. Ya, tentunya seperti yang sering saya katakan, meskipun barangkali ini tidak berhubungan langsung dengan diri kita pada hari ini, tapi yang bisa kita ambil, kita petik adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai perjuangan seorang nabi dalam berdakwah. Ya, yang sabar, ya, yang tidak bergeming dengan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka dakwahi, ya. Kemudian juga bagaimana memang kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul membela, memenangkan nabi dan rasulnya. Dan kemudian juga di sini kita bisa melihat ya, kita tidak boleh berlaku kasar, berlaku cuek atau berlaku tidak baik kepada orang-orang yang sudah mau menjadi pengikut kita dalam artian beriman ya, mengikuti dakwah kita, mentang-mentang mereka bukan orang kaya, bukan orang terpandang, lalu kita berlaku tidak baik kepada mereka, kurang respek dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh seperti yang disebutkan oleh Nabi Nuh tersebut. Demikian Bapak dan Ibu, wallahu alam. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.